Ada satu fitur lagi yang harus kita terapkan pada Al-Quran digital yang telah kita buat, yaitu error handling. Error handling sangat penting diterapkan pada sebuah aplikasi atau website, karena apabila perangkat kita tidak ada koneksi atau API yang sedang kita gunakan itu ada masalah, maka kita perlu memberikan feedback kepada pengguna supaya mereka tahu bahwa aplikasi atau website yang sedang kita gunakan itu ada masalah. Oke teman-teman, tanpa lama-lama langsung start to code. Oke teman-teman, saya sudah buka ya ini codingannya. Silahkan teman-teman buka juga codingan si Al-Quran digital yang telah kita buat sebelumnya ya. Nah sekarang teman-teman buka file script.js. Terus kita akan buat asynchronous JavaScript di sini. Jadi ketika si API yang kita request itu datanya ada, maka kita akan tampilkan si suratnya. Tapi kalau API yang kita request itu ada error, maka kita akan tampilkan si errornya ya. Caranya, sebelum si function get surat ini, kita harus buat yang namanya asyncc, nah gini. Lalu assign ya. Terus kita akan buat try catch di sini, yaitu try catch. Lalu ini si errornya kita singkat aja ya, jadi er. Nah jadi ketika si API-nya ada, kita lakukan di sini. Kalau error, kita lakukan di yang errornya ya. Oke. Kalau misalkan ini berhasil, kita buat await dulu ya. Await. Terus kita akan buat function baru yang namanya get UI. Begini. Terus kalau error kita console dulu aja ya. Console .log er, nah gini. Lalu kita akan pindahkan dari page ini sampai dengan ini, teman-teman hati-hati ya ngebloknya. Dari sini sampai dengan sini kita cut. Lalu kita buat function baru di bawahnya. Kita buat function yang namanya get UI. Terus kita return. Kita paste yang ini supaya rapi. Kita tab ya. Nah ini. Lalu kita save. Terus kita cek. Nah ini sudah saya buka ya menggunakan lab server. Nah ini kan kalau berhasil ya menampilkan ini. Nah kalau error, kita coba yang error ya. Kalau error itu kita misalkan si URL-nya kita salahkan aja. Kita save. Maka ini tidak akan muncul si daftar suratnya. Terus kita inspect. Terus kita console. Kita tunggu sebentar ya, karena ini ada delay dulu. Nah ini teman-teman si errornya sudah muncul ya. Nah ini sudah muncul. Nanti kita akan buat tampilan si errornya supaya nggak ada di konsol ya. Oke. Kita kembali lagi ke codingannya. Nah sebelum kita buat tampilan yang error, kita akan buat loader dulu ya teman-teman. Jadi sebelum si data ini di load, kita akan tampilkan si loadernya dulu, jadi supaya agak interaktif ya. Silahkan teman-teman buka halaman getbootstrap.com, terus cari yang namanya spinner. Nah ini spinner. Terus teman-teman pilih mau spinner yang mana. Kalau saya mau pakai yang ini nih. Ini kan ada yang ini, ada yang ini, atau yang ini. Kalau saya mau pakai yang ini, kita copy. Terus kita paste di halaman index.html. Sebelum kita paste, kita akan buat satu div dulu yang dikasih kelas loader ya. Lalu kita paste yang ini. Nah gini. Coba kita cek. Nah ini ada ya. Di sini. Terus ini kenapa ada di tengah-tengah? Maaf ya teman-teman. Saya sudah membuat kelas yang namanya loader. Terus kelasnya ini
si posisinya saya kasih fix, terus si topnya 0, leftnya 0, right-nya 0, bottomnya 0, sama dikasih display-nya grid dan place item center. Nah, kalau teman-teman yang belum tahu ya, place item itu untuk ini teman-teman. Jadi kan biasanya kalau sebelum ada grid itu kita pakai flexbox ya, itu ada yang namanya justify content. Kita kasih center, sama align item kita kasih center juga. Nah gitu, ini hasilnya akan sama ya, ada di tengah-tengah. Tapi untuk sekarang sudah ada bisa disingkat teman-teman. Jadi si dua CSS ini sudah kita bisa ganti dengan satu CSS aja, yaitu place item. Nah ini sebenarnya si value-nya itu ada dua teman-teman, ada gini. Karena ini si value-nya sama, ada di tengah-tengah, jadi cukup tuliskan satu aja. Kalau misalkan beda-beda value-nya, misalkan untuk si justify-nya ada di tengah-tengah, terus untuk si like item-nya ada di awal, itu si value-nya harus dituliskan. Misalkan ini kan yang center untuk si justify kontennya. Kalau untuk si like item-nya kita kasih star. Nah gitu. Ini juga bisa kayak gini. Maka si kontennya jadi ada di sini ya. Nah, karena saya ingin ada di tengah-tengah, jadi saya cukup tuliskan satu center aja gitu. Jadi ada di tengah-tengah. Terus yang selanjutnya saya mau agak perbesar ya si ini, karena ini terlalu kecil kalau menurut saya. Kita ke index.html, di sininya di div yang spinner grow-nya kita akan buat satu style, terus kita kasih width-nya coba kita buat 5 im, terus untuk height-nya saya akan kasih 5 im juga. Kita lihat, nah ini jadi agak besar ya si ininya, si spinnernya. Kalau teman-teman kurang gede atau terlalu gede, silahkan diatur aja ya si value-nya. Nah ini sudah muncul. Jadi teman-teman konsepnya, sebelum datanya di loading ya, sebelum datanya muncul, saya akan munculkan dulu si ini, si spinner ini. Tetapi ketika si spinner ini sudah si datanya sudah ada, maka si spinner ini saya akan hilangkan. Gitu teman-teman ya. Nah, caranya si spinner ini saya akan kasih kelas yang namanya, misalkan ini kasih kelas dulu aja ya, yang namanya hidden loader. Nah ini terus kita ke CSS lagi, kita buat di sini yang namanya hidden loader ya. Terus kita kasih display-nya none. Nah gini, ini kan bakalan nggak ada ya. Nanti kalau misalkan si datanya sudah muncul, si spinnernya akan dihilangkan gitu teman-teman konsepnya ya. Caranya seperti apa? Coba teman-teman ke script.js lagi. Ini ke script.js. Nah ini si cons ini kita pindahkan ke atas aja ya dulu. Kita pindahkan ke atas ke sini. Lalu yang selanjutnya kita akan buat yang namanya kita akan ambil si loadernya teman-teman ya. Si loader. Nah ini si loader ini kita akan ambil pakai JavaScript dengan misalkan kasihnya loader, diisi dengan dokumen query selector. Tadi kan itu kelas, berarti kalau kelas kita kasih titik yang namanya loader. Ini sudah. Lalu yang selanjutnya nah ini di sini nih teman-teman caranya. Kita buat kita ambil si loader ini, terus kita akan class list ya, class list berarti add yang namanya si hidden, tadi hidden button ya namanya. Nah ini kita cut aja yang ini teman-teman, kita
kita save yang indeksnya, terus kita paste di sini. Nah, gini teman-teman. Jadi selama si datanya belum ada, maka ini akan dimunculkan terus. Coba ini si URL-nya kita jalankan lagi. Nah, kita refresh. Nah, ini karena nggak ada loading, jadi nggak kelihatan ya si spinnernya. Nanti biasanya kalau kelihatan ketika kita pas buka si suratnya, karena akan agak loading ya. Oke, itu udah beres. Terus yang selanjutnya ini nih, kita akan buat tampilan si error-nya teman-teman. Kita akan buat tampilan si error-nya. Terus kita buat di sini aja ya teman-teman. Kita buat const yang namanya error. Lalu kita buat string literal di sini. Terus kita akan buat div. Kita div lagi. Sorry. Nah, gini. Yang isinya itu adalah misalkan, ups, ada masalah nih. Bentar. Nah, gini. Lalu kita akan kasih kelas. Kita kasih kelas yang loader aja ya, supaya ada di tengah-tengah. Yang loader. Terus kita buat si tag-nya di merah. Tag check danger, sorry. Nah, gini. Kita buat teksnya di text danger. Lalu yang selanjutnya, nah ini kalau error ya, kita akan tampilkan si list surat ini. Terus kita inner HTML. Lalu kita isi dengan yang error. Nah, gini. Ini si konsolnya mau ditampilkan silakan, atau enggak juga gak apa-apa ya. Lalu jangan lupa ketika si ini akan dimunculkan, si loadernya kita hidden juga teman-teman ya. Kita paste di sini. Nah, gini. Ini kan ada, coba kita cek ketika si URL-nya error, sorry. Nah, ini akan muncul spinnernya nanti setelah si load-nya gak berhasil, maka akan dimunculkan si tulisan yang tadi ya, yang error. Kita tunggu aja teman-teman. Mungkin ini koneksinya lagi jelek ya di saya. Nah, ini teman-teman. Jadi si tulisannya ini sudah muncul ya. Ups, ada masalah nih. Nah, coba supaya kelihatan, kita perbesar lagi si tulisannya. Kita ke CSS lagi, berarti di sini ya. Kita kasih font size-nya misalkan 20 pixel. Kegedean nggak? Ini masih terlalu kecil ya. Coba kita kasih 30 pixel. Nah, ini cukup ya. Cukup. Nah, ini berarti untuk yang halaman indeks HTML sudah beres nih teman-teman. Sekarang kita akan coba untuk si halaman yang detail suratnya ya. Teman-teman buka yang surat.js, berarti kita ke surat.html dulu, sorry teman-teman. Nah, ini berarti kita akan buat si loadernya dulu, atau kita buat try catch-nya aja dulu ya. Berarti kalau di sini kita buat async dulu, ASYNC. Lalu kita buat try catch di bawahnya. Try catch, lalu ini yang errornya kita singkat jadi ER aja, karena nanti si variabel errornya kita akan buat untuk si tampilan errornya ya teman-teman. Lalu yang selanjutnya biasa ya, kita await di sini. Ini namanya apa misalkan get UI detail ya. Lalu nah, karena ini akan mengambil si nomor surat, kita kasih parameternya yang nomor surat. Nah, gini. Terus jangan lupa kalau error kita konsol dulu aja. Konsol log er gini ya. Lalu kita akan buat si function get UI detail ya. Kita cut ya sampai sini teman-teman, hati-hati ke bloknya. Dari page sini
sampai dengan kurung ini sebelum yang ini ya. Kita akan buat yang namanya function tadi apa? Get UI detail ya. Get UI detail. Lalu ini ngirim parameter yang namanya nomor surat. Lalu kita return, kita paste yang page. Supaya agak rapi, kita tab ya. Segini cukup kayaknya. Ini sudah beres. Coba kita lihat dulu deh. Ini si halamannya masih error, bentar. Kita perbaiki dulu, jadi kasih ID lagi. Nah, ini kan ada. Nah, teman-teman, ini sudah muncul ya si detail suratnya. Terus, nah ini, nah kalau lihat teman-teman lihat nih, ini kan ada delay ya. Itu ada delay lumayan lama ya. Nah, itu kita akan tambahkan si loading yang tadi supaya si user gak boring gitu teman-teman ya. Terus kita buat si spinnernya aja supaya agak lama. Kita copy dari yang ini aja. Kita copy dari yang index.html. Terus kita ke surat.html. Ini mau disimpan di mana nih? Di sini aja ya. Kita paste. Lalu kita coba. Nah, ini ada ya. Tadi udah kelihatan. Lalu yang selanjutnya kita sama ya teman-teman ke surat.js lagi. Ntar. Nah, ini yang si judul surat kita pindahkan dulu ke atas, ke sini aja nih. Ke sini. Lalu yang selanjutnya kita copy aja dari yang script yang loader sama yang error ya. Kita paste di sini. Lalu yang si error juga kita copy aja deh supaya agak lama. Ini kita copy. Terus kita paste di sini. Lalu jangan lupa di sininya juga kita paste di sini. Oke, kita coba teman-teman. Kita buka. Nah, ini ada ya. Nah, itu jadi seketika sudah hilang si ininya, bukan sudah hilang, ketika sudah muncul si detail suratnya, maka si loadernya hilang. Kita buka surat yang agak panjang deh. Nah, itu kan ada ya si loadernya. Coba kita. Nah, ini teman-teman, maaf, untuk si surat ini kan beda ya. Tadi kan yang list surat, berarti kita ambil yang nomor surat. Bukan. Judul surat. Bentar, nah ini harusnya ini nih yang diambil itu yang si card isi surat. Kita paste di sini. Nah, berarti ini yang list surat kita ganti dengan card isi surat. Nah, gini. Coba kita errorkan ya si URL-nya. Kita lihat. Nah, ini kita tunggu. Cuman ini nih ada ini, kita hilangkan dulu ya teman-teman. Kalau misalkan lagi loading, ini hilangkan aja dulu. Cuman kita tunggu dulu sebentar. Nah, teman-teman, ini sudah muncul ya si si pemberitahuan errornya. Sekarang ini nih, ini agak mengganggu ya teman-teman. Kita cek ini itu, kita inspect, coba. Ini itu apa? Bentar. Kita ganti. Nah, ini jadi gini. Nah, ini tuh yang card. Oh, teman-teman, kita cek ke
yang surat.html. Ini itu adalah isi yang ini nih teman-teman, yang card ini kan ada di sini, jadi akan selalu ada. Gimana kalau misalkan lagi loading, kita hilangkan aja si ininya. Berarti ke surat.js kita buat di sini aja deh, di bawah. Kita buat cons yang namanya apa ya? Card apa? Card loading atau aja. Ini untuk nama variabelnya bebas ya teman-teman, mau pakai apa aja. Kita ambil dokumen query selector yang namanya card ya, kelas card. Lalu udah. Nah, ini pas lagi loading, kita yang card loading ini kita kasih class list yang namanya itu apa? Karena ini sama ya, akan di hidden dulu, kita kasih display aja. Berarti kalau kasih display, kita samakan aja nih hidden loader. Nah gitu. Tapi kalau misalkan si loadingnya sudah beres, kita hapus lagi teman-teman. Sorry, ini ada titik harusnya. Titik add. Yang ini berarti remove. Oke. Kita coba. Nah, ini kan masih. Nah, jadi gak ada ya si ininya. Si kotaknya. Sekarang nah, jadi gak ada teman-teman ya si kotaknya. Nah, sekarang kita lihat kalau gak error itu ada gak kotaknya. Ini pasti gak ada nih. Oke, kita cek. Nah, ini tetap ada ya kotaknya. Oke teman-teman, sudah jalan nih si loading sama si asynchronous JavaScript-nya ya teman-teman, untuk si error handlingnya. Nah, mungkin teman-teman untuk video sekarang sekian aja dulu. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Saya Kiki Agustin pamit. Seperti biasa, tetap belajar dan jangan lupa bahagia.